Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berawal pekan teman-teman mahasiswa kelas 5A dan 5B. Kita bertemu lagi ya dalam mata kuliah kita An-Nathar Al-Adab Al-Arabi. Oke. Teman-teman, hari ini kita akan membahas teori ya. Jadi kita akan mengkaji salah satu teori dalam karya sastra atau prosa. Jadi kita mengulangi lagi ya dan mengingat lagi mungkin pelajaran atau mata kuliah yang sudah teman-teman dapatkan di semester sebelumnya. Jadi biar kita ingat lagi atau menambah lagi khazanah teori kita. Oke. Yang insya Allah mungkin minggu depan kita akan mencoba untuk mengkaji ya, menganalisa salah satu prosa menggunakan teori yang akan saya paparkan hari ini. Oke teman-teman, langsung kita mulai saja. Silahkan relax sambil minum, sambil makan juga tidak apa-apa. Sudah saya kirimkan slide-nya ya, jadi sambil dilihat sebagai panduan gitu biar enak. Oke, kita mulai. Sebelum kita ke teorinya, kita akan sedikit mengulang tentang aspek dasar sastra ya. Ini penting karena ini sangat penting untuk dipahami sebelum teman-teman masuk mempelajari berbagai macam teori gitu ya. Jadi ada aspek dasar sastra. Jadi aspek dasar sastra itu ada karya sastra itu sendiri, ada pengarang, dan ada pembaca. Lalu tiga hal itu dilingkupi oleh realita atau kenyataan. Jadi ini aspek dasar sastra. Tanpa ada pengarang, tidak ada itu karya. Tanpa ada karya, tidak ada itu pengarang. Tanpa ada pembaca atau penikmat, tidak akan berfungsi itu karya. Dan juga apalah artinya pengarang, tidak termanfaatkan karyanya gitu ya. Dan juga tiga hal itu sangat terlingkupi oleh kenyataan atau realita. Tidak mungkin pengarang, karya, pembaca itu berdiri sendiri tanpa terikat, terpengaruh, atau terlingkupi oleh realita, kenyataan sosial, kehidupan yang ada gitu ya. Oke, ini aspek dasar sastra teman-teman. Nah, pendekatan dalam sastra itu banyak sekali. Saya kira teman-teman juga sudah sering mendengar ya. Jadi jika fokus hanya kepada yang paling mendasar ya, jika fokus kepada karya sastra itu sendiri, maka itu dinamakan pendekatan objektif. Jadi kita mendekati atau kita fokus kepada karya itu sendiri. Karya sebagai sesuatu yang otonom. Itu dinamakan pendekatan objektif. Oke. Lalu jika ingin melihat hubungan antara karya dengan pengarang, itu pendekatannya adalah pendekatan ekspresif. Jadi lebih fokus melihat antara hubungan antara karya sastra dengan pengarang. Itu dinamakan pendekatan ekspresif. Jika kita melihat karya sastra hubungannya dengan pembaca, maka itu dinamakan pendekatan pragmatik. Jadi pendekatan pragmatik itu pendekatan yang melihat, menganalisa segala hal yang mengaitkan antara karya dan pembaca. Bagaimana penafsirannya dan lain-lain gitu ya. Nah, sedangkan jika karya sastra dilihat hubungannya dengan realita, maka itu dinamakan pendekatan mimetik. Mimetik itu kan tiruan ya. Jadi karya sastra dianggap sebagai tiruan dari kenyataan. Oke. Jadi
Jadi dalam karya sastra itu pasti isinya adalah merupakan cuplikan atau replika atau kopi dari kenyataan sosial yang ada. Itu pendekatan mimetik. Jadi saya kira itu 4 pendekatan yang paling dasar, yang paling pertama, yang kemudian akhirnya berkembang menjadi berbagai macam pendekatan seperti yang teman-teman lihat dalam slide. Oke, ada struktural, ada semiotik, ada sosiologi sastra, dan lain sebagainya. Saya tidak akan menjelaskan dulu apa itu pendekatan masing-masing. Kita langsung mulai satu persatu ya. Jadi ketika saya menjelaskan pada materi struktur atau sosiologi, saya akan jelaskan di situ. Oke. Nah, hari ini kita membahas pendekatan struktural dalam kajian prosa. Oke, jadi pendekatan struktural itu pendekatan yang dapat dikatakan sebagai pendekatan yang dasar ya, yang sangat familiar di telinga teman-teman semua. Oke. Teman-teman sudah tahu ya struktur. Struktur. Jadi ya struktur. Jadi segala hal itu terdiri dari unsur-unsur gitu ya. Jadi persatuan suatu hal itu pasti terdiri, suatu hal yang menyatu menjadi kesatuan itu pasti terdiri dari berbagai macam unsur. Itulah struktur ya. Jadi pendekatan struktural itu adalah melihat karya sastra, teks dalam hal ini prosa ya, itu berdasarkan hubungan antar unsur-unsurnya. Oke, kita pahami dulu apa itu struktur. Teman-teman tahu rumah ya. Rumah itu kan sebuah kesatuan, rumah. Nah, itu terdiri dari apa? Terdiri dari berbagai macam unsur. Ada atap, ada pintu, ya kan? Ada atap, ada pintu, ada kayu gitu ya, ada lantai gitu kan. Akhirnya kesatuan unsur-unsur itu, unsur-unsur yang menyatu itu menjadi sebuah rumah yang berfungsi, yang mempunyai makna total gitu ya, yang bermakna rumah. Bayangkan tanpa pintu, tanpa unsur pintu dalam sebuah rumah, apa arti rumah itu? Tidak akan sempurna menjadi sebuah rumah. Tidak akan bermakna menjadi sebuah rumah juga jika hal itu, benda itu tanpa pintu, sesuatu itu tanpa pintu. Apakah bisa dikatakan rumah jika tanpa pintu? Saya kira tidak. Jadi itu ya. Jadi struktur itu adalah segala hal itu terdiri dari berbagai macam unsur yang menyatu, menstruktur sehingga menjadi sesuatu yang bermakna, yang total. Oke. Jadi pendekatan struktural itu melihat makna teks berdasarkan hubungan antar unsur-unsurnya menjadi sebuah karya sastra yang utuh karena berdasarkan hubungan antar unsur-unsurnya. Oke. Gitu ya. Jadi sebuah karya akan memiliki sebuah makna yang total, memiliki sebuah kesimpulan atau makna karena unsur-unsurnya menyatu. Jika ada satu unsur yang dihilangkan, maka akan mengubah atau mereduksi maknanya. Itu ya. Oke, sebuah prosa misalnya novel tanpa ada tokoh misalnya, apakah itu akan bermakna novel itu, gitu kan? Oke, kita coba lihat ke depan. Ya, saya kira paham ya apa itu struktur. Oke. Nah, begitu juga sastra. Jadi pendekatan struktural itu melihat sebuah karya sastra melalui beberapa unsur yang membangunnya. Oke. Dan unsur-unsur yang membangun dalam sebuah karya sastra, terutama prosa itu banyak macamnya, banyak teorinya. Oke. Yang paling sederhana mengatakan bahwa prosa atau sastra, prosa ya, itu terbagi menjadi beberapa hal seperti tokoh,
latar ruang, latar waktu, tema, amanat. Itu yang paling sederhana dan teman-teman sering dengar. Jadi ada yang mengatakan unsur-unsur prosa itu adalah tokoh, latar tempat, latar waktu, tema, dan amanat. Teman-teman saya kira sering mendengar hal itu ya. Oke. Jadi itulah beberapa unsur yang membangun sebuah prosa. Kita contohkan novel ya. Oke, jadi novel itu pasti terdiri dari berbagai macam unsur. Ada unsur tokoh. Oke. Tokoh biasanya dikaitkan dengan perwatakan ya. Ada tokoh sekaligus wataknya gitu ya. Lalu ada latar. Latar itu ya latar tempat dan terbagi menjadi dua, latar tempat dan latar waktu. Novel pasti ada rentang waktu. Itu cerita berjalan pada tahun berapa, kapan, itu pasti ada latar waktunya. Juga ada latar tempat. Jadi di mana cerita itu bercerita. Oke, apakah di desa, di kota, atau di suatu tempat, gitu kan? Pasti seperti itu. Lalu tema, lalu gagasan, itu beberapa ada pendapat seperti itu ya. Jadi jelas ya. Jadi ya novel itu terbagi menjadi tokoh, latar, tema, dan amanat. Ini yang paling sederhana, dari unsur-unsur karya sastra yang ini lebih kepada novel ya, lebih kepada novel atau cerita pendek. Novel itu biasanya strukturnya seperti ini, ada tokoh, latar, tema, dan amanat. Tanpa ada satu dari unsur itu, tidak akan bermakna novel atau cerita-cerita itu. Tidak akan bermakna. Bayangkan tanpa tokoh. Anda bayangkan jika ada sebuah cerita tanpa tokoh. Atau Anda bayangkan ada sebuah cerita tanpa latar tempat. Mungkin nggak? Tidak mungkin. Tidak ada latar waktu. Tidak mungkin. Tidak ada tema. Tidak mungkin. Tidak ada gagasan. Tidak mungkin. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi unsur-unsur itu saling berkaitan, saling membangun, saling berhubungan yang kemudian menciptakan sebuah makna dalam novel atau cerita itu. Oke, itu ya. Nah, teman-teman jika ingin menganalisa dengan pendekatan ini ya bisa Anda ada sebuah novel atau cerita, Anda uraikan apa temanya, apa latar belakangnya, bagaimana tokohnya, perwatakannya, latar tempatnya, latar waktunya. Kemudian dihubungkan, dimaknanya. Jadi tokohnya seperti ini, oke, cuman lalu latarnya seperti ini, temanya seperti ini, gitu ya. Nah, itu teman-teman memperinci, menguraikan tokohnya ini, latarnya ini, lalu alur. Ada yang mengatakan juga salah satu unsurnya adalah alur ya, alurnya begini. Akhirnya dihubungkan. Oke, jadi teman-teman jangan cuman mengidentifikasi tokohnya ini, latarnya di sini, latar tempatnya di sini, latar waktunya di sini, lalu alurnya seperti ini. Itu ya, jangan cuman menguraikan. Jadi setelah teman-teman menguraikan lalu dihubungkan, saling dikaitkan, dihubungkan dan dimaknai. Kenapa tokohnya ini, terus kenapa latarnya ini, kenapa alurnya begini. Itu dimaknai semua, dikaitkan, dihubungkan, karena memang struktur itu adalah mencari totalitas makna dari keterkaitan antara hubungan unsur-unsurnya. Jadi setelah diuraikan, dihubungkan, kenapa begini, disatukan, lalu dimaknai. Oh, ternyata seperti ini. Gitu ya. Oke. Contohnya begini, contohnya bagaimana ya? Mungkin ada sebuah cerita tentang orang miskin di Arab sana. Ini novel Arab gitu ya, ada dari kalangan bawah. Oke. Tokohnya itu miskin gitu ya, miskin dari kalangan bawah. Lalu latarnya itu daerah pinggiran. Oke, daerah pinggir, latar waktunya itu ya masa lalu mungkin ya, latar tempatnya daerah pinggiran, daerah desa, Badui di sana gitu ya.
Lalu alurnya seperti ini. Alurnya dia karena merasa miskin, lalu dia mencoba untuk tekun, lalu mencoba untuk gigih agar sukses di masa depan gitu ya mungkin ya. Nah, itu setelah teman-teman identifikasi dihubungkan ada sebuah tokoh. Oke. Latarnya di desa. Ini sederhananya ya, latarnya di desa. Lalu latar tempatnya di desa, alurnya dia tetap gigih, tekun gitu. Setelah teman-teman menguraikan itu, dihubungkan. Kenapa gitu ya? Ada seorang tokoh miskin, latarnya di desa, alurnya dia gigih, tekun gitu kan. Akhirnya disimpulkan bahwa makna atau gagasan dari novel tadi adalah anak pinggiran yang tekun akan bisa mendapatkan kemungkinan kesuksesan. Atau akhirnya novel ini bermakna sebagai suksesnya seseorang karena kegigihannya. Oke. Gitu ya. Orang pinggiran yang sukses karena kegigihannya. Itu kan dinamakan sebagai makna total dari hubungan antar unsur dalam novel itu. Ya. Kenapa maknanya itu orang pinggiran yang sukses karena kegigihannya? Oke. Kita tidak dapat menyimpulkan itu orang pinggiran ketika latar tempatnya tadi perkotaan. Tidak mungkin kan ya? Oke. Nah, orang pinggiran itu, orang Badui itu biasanya kan tidak berpendidikan gitu ya. Orang pinggiran itu jauh dari akses pendidikan. Nah, itu ke tokohnya tidak pandai, mungkin tidak kaya gitu ya, terbatas. Nah, akhirnya kan kaitan antara tokoh, latar tadi dan alurnya menciptakan sebuah makna orang pinggiran yang sukses karena kegigihan. Jadi orang pinggiran yang sukses karena kegigihannya, saya kira itu adalah penyatuan dari unsur-unsur tokohnya yang orang pinggiran, tidak kaya, miskin, tidak pandai, lalu latarnya latar pinggiran. Nah, latar-latar pinggiran itu biasanya kan terbatas aksesnya, pendidikannya, dan lain sebagainya. Lalu alurnya dia itu gigih gitu ya. Akhirnya persatuan dari unsur-unsur tadi membangun sebuah makna tadi. Oke ya, saya kira teman-teman sudah paham. Lalu kita masuk lagi ke yang lain. Selain itu ada juga yang mengatakan hubungan unsur teks membagi ya. Jadi hubungan unsur teks itu terbagi menjadi dua, sintagmatik dan paradigmatik. Oke. Jadi unsur-unsur teks itu terbagi menjadi dua. Ada teori lain yang mengatakan bahwa karya sastra itu terdiri dari unsur-unsur yang menyatu, yang berhubungan. Dan unsur-unsur itu terbagi menjadi dua, yaitu sintagmatik dan paradigmatik. Oke. Sintagmatik adalah hubungan antara unsur-unsur teks yang hadir bersama. Oke. Teks merupakan kesatuan unsur-unsur dan dapat diurai menjadi unsur-unsur kecil. Oke. Jadi hubungan antar unsur-unsur teks yang hadir bersama ya. Jadi misalnya sebuah novel, kita tetap masih di novel dulu ya. Kan ada hadir bersama ya. Unsurnya itu hadir bersama di situ. Hadir berbarengan gitu. Jadi kalimat-kalimat, cerita-cerita kecil itu kan hadir bersama. Bahasa, kata-kata itu kan hadir bersama. Hadir bersama dalam sebuah novel itu. Oke, kita akan masuk tadi nanti. Teks merupakan kesatuan unsur-unsur dan dapat diurai menjadi unsur-unsur kecil. Jadi teks itu kan sebuah teks kesatuan ya, itu merupakan sesuatu yang dapat diurai menjadi unsur-unsur kecil.
Rumah bisa kita urai menjadi pintu, atap, genting, lantai. Oke. Begitu juga novel bisa kita urai menjadi unsur-unsur kecil. Pasti ada bagian-bagian kecil di situ. Oke. Nah, unsur-unsur tersebut dapat dipilah menurut hubungan logis antara peristiwa dan kronologis. Oke ya. Oke. Jadi, misal novel itu dapat dibagi menjadi hubungan logis dan kronologis. Hubungan logis contohnya seperti ini. Hubungan logis ya. Oke. Misal yang tadi ada anak yang tidak terlalu pandai, yang miskin, yang tinggal di desa, kemudian endingnya itu kan sukses karena kegigihannya gitu kan. Itu kan dalam setiap cerita pasti ada hubungan logis. Oke. Oke. Tidak mungkin tiba-tiba seorang anak tadi itu tiba-tiba sukses. Pasti ada peristiwa-peristiwa yang membuat dia tadi bisa sukses. Oke. Jadi hubungan logis. Mungkin saja seorang anak itu ketika dia tidak mampu di desanya, lalu dia mencoba mencari bantuan gitu ya. Dia karena tidak mampu, dia tidak pandai, dia mencoba mencari buku-buku bekas, atau dia dalam alurnya itu dia berusaha meminta tolong kepada saudaranya, orang-orang yang mampu untuk menyekolahkan dia misalnya. Itu kan hubungan-hubungan logis antara peristiwa yang mungkin saja akan mengantarkan dia kepada titik kesuksesan dia tadi. Oke, tidak mungkin cerita itu diawali dari dia orang miskin di pinggiran lalu tiba-tiba sukses. Tidak logis. Apa yang membuat dia sukses? Yang membuat dia logis adalah hubungan logis antara peristiwa. Contohnya begini, dia miskin lalu dia mencari buku bekas, lalu dia meminta pertolongan dana kepada orang-orang mampu, lalu dia belajar tekun, lalu dia kemudian dalam sebuah alur cerita dia mengasah mental, lalu dia nekat untuk pergi ke kota, dia mencoba masuk kepada sebuah lembaga pendidikan, lalu dia berani tidur di masjid mungkin karena tidak punya dana, lalu dia tekun karena menyadari dia itu orang tidak punya dan tidak pandai, dia tekun belajar. Nah, akhirnya dia bisa lulus. Akhirnya lulus, ketika lulus dia dapat bekerja karena pandai, karena lulus dia bekerja, akhirnya sukses. Jadi logis kan. Jadi unsur-unsur novel itu terdiri dari hubungan logis, hubungan peristiwa yang logis antara peristiwa gitu ya. Itu unsurnya, unsur antara peristiwa yang logis. Ketika peristiwa-peristiwa yang logis tadi dihubungkan akan menciptakan sebuah makna. Ya tadi, anak pinggiran yang sukses gitu ya, yang berhasil. Gitu ya. Lalu juga ada kronologi, ya kronologi peristiwa. Kalau hubungan logis kan lebih kepada logis ya, peristiwa ini terjadi karena ada peristiwa sebelumnya yang logis yang dapat mengakibatkan seperti itu. Ada sebab, ada akibat kalau hubungan logis. Nah, kalau kronologi itu lebih kepada kronologi peristiwa. Oke. Tidak dalam hubungan tidak perlu logis ya. Jadi lebih fokus pada kronologi. Dia merenung karena ingin sukses, lalu dia berjalan, lalu dia ketemu sama saudaranya yang mampu, lalu dia pergi ke tempat buku-buku bekas, lalu dia pergi ke kota. Itu lebih kepada hubungan tempo, kronologi, lebih kepada kronologi, lebih kepada tempo, yang akhirnya kemudian dia sampai kepada akhir cerita. Tempo, dia merenung, lalu dia beli buku, lalu dia ketemu saudaranya yang mampu, lalu dia belajar. Lebih ke kronologinya. Kalau hubungan logis lebih kepada hubungan logis sebab akibat antara peristiwa. Itu ya, saya kira
Teman-teman sudah paham. Oke. Kita langsung dulu ke hubungan kronologis ya. Oke. Salah satu teori untuk membedah unsur-unsur karya secara kronologi adalah sekuen. Oke. Nah, sekuen adalah ujaran yang membentuk kesatuan makna. Rangkaian sekuen adalah rangkaian satuan makna. Sekuen haruslah terpusat pada satu pusat perhatian atau fokus. Titik yang diamati merupakan objek yang tunggal dan sama. Peristiwa yang sama, tokoh-tokoh yang sama, gagasan yang sama, dan bidang pemikiran yang sama. Jadi sekuen itu satuan isi cerita ya, dapat dikatakan sekuen itu satuan isi cerita. Jadi dalam sebuah novel misalnya, itu kan sebuah keseluruhan cerita. Ada cerita yang sangat panjang, ada makna. Nah, sebuah novel itu tentu memiliki cerita-cerita kecil yang saling terhubung, yang kemudian membentuk sebuah kesatuan makna dalam novel itu. Ya. Pasti ada cerita-cerita satuan kecil cerita, satuan isi cerita, satuan kecil cerita. Dalam cerita panjang dalam sebuah novel itu pasti ada satuan-satuan kecil isi cerita. Oke. Ke novel ke cerita yang tadi. Oke. Seorang anak pinggiran yang sukses karena kegigihannya. Oke. Pasti dalam novel itu ada satuan-satuan kecil cerita. Pertama mungkin contohnya ya. Pertama dalam novel itu dimulai seperti ini. Jadi ada sebuah alkisah di Mesir pinggiran, ada seorang anak yang tidak mampu secara ekonomi, yang tidak pandai secara intelektual. Cuman dia sepertinya memiliki tekad. Dia merenung bagaimana cara saya agar menjadi sukses. Nah, itu kan satuan isi cerita. Lalu cerita kecil itu berakhir, kemudian mulai cerita baru. Oke. Akhirnya besok harinya dia pergi ke toko-toko buku bekas untuk membeli buku-buku sesuai dengan uang yang dia miliki. Itu kan sebuah cerita yang berpindah, sudah tidak merupakan cerita kecil yang tadi. Karena pada awal tadi mungkin dia merenung di depan rumah bagaimana caranya sukses. Setelah cerita renungan itu di depan rumah itu selesai, besoknya dia pergi ke pasar mencari buku bekas. Nah, itu cerita baru, cerita kecil, satuan isi cerita kecil yang baru. Oke ya, jadi paham ya. Jadi sekuen itu seperti itu. Jadi rangkaian sekuen adalah rangkaian satuan makna. Jadi sebuah makna novel tadi terdiri dari cerita-cerita kecil yang saling berhubungan. Nah, ini hubungan kronologi antar unsur dalam novel itu. Oke. Jadi kalau kita mengkaji struktur novel menggunakan teori sekuen, maka kita menguraikan cerita-cerita kecil dalam novel itu, diuraikan. Dia di depan rumah merenung, lalu besoknya dia cerita baru, dia ke pasar, lalu dia tekun, dia menemui saudaranya besoknya lagi. Itu kan cerita-cerita yang berbeda. Oke. Nah, syarat dari tiap isi cerita itu adalah titik yang diamati merupakan objek yang tunggal dan sama, peristiwa yang sama, tokoh-tokoh yang sama, gagasan yang sama, dan bidang pemikiran yang sama. Sekuen juga harus mengurung suatu kurun dan latar yang koheren. Dapat juga gabungan beberapa latar tertentu, namun berada dalam satu tahapan. Jadi saya kira paham ya. Isi-isi cerita tadi harus pada tokoh yang sama, gagasan yang sama, latar yang koheren yang sama gitu ya. Di isi cerita. Jadi jika teman-teman mengkaji menggunakan teori sekuen, teman-teman punya tugas yang lumayan berat dan melelahkan, yaitu menguraikan satuan-satuan isi cerita. Misal novel itu kan tebel ya, banyak ceritanya panjang, teman-teman harus
menguraikan. Satu, Azam al-Misri, Azam seorang Mesir yang anak kecil yang tidak pandai, dia termenung duduk di depan rumahnya berpikir bagaimana dia sukses. Lalu dua, ia pergi ke pasar membeli buku bekas. Tiga, dia mencoba menemui saudaranya yang kaya untuk meminta bantuan menyekolahkan dia. Itu contohnya. Jadi satu, isi cerita pertama. Dua, isi cerita kedua. Ketiga, cerita kecil ketiga. Keempat, cerita kecil keempat, gitu ya. Jadi menguraikan itu menggunakan sekuen. Oke. Lalu hubungan logis ya, hubungan kausal antar peristiwa yang sudah saya paparkan tadi. Jadi teman-teman juga menguraikan hubungan logis antara peristiwa. Cuman kalau hubungan logis itu lebih lebih singkat ya, karena tidak sedetail sekuen. Kalau sekuen kan satuan isi cerita. Kalau hubungan logis bisa agak lebar dan luas cakupannya. Oke. Nah, hubungan logis ini biasanya peristiwa-peristiwa penting, satuan peristiwa penting yang kemudian dapat dihubungkan dengan peristiwa yang lain yang bersifat sebab akibat yang memberikan penyebab kepada peristiwa berikutnya. Jadi sebab akibat ya. Peristiwa terhubung dalam sebuah karya yang itu sebab akibat yang akhirnya menghantarkan kepada ending cerita. Oke. Misalnya begini hubungan logis itu. Ya, ada anak yang miskin, lalu dia tekun mencari uang, tekun belajar, akhirnya peristiwa logis berikutnya adalah dia bisa belajar di sekolah di kota, gitu ya. Jadi anak miskin yang dia tekun mau mencari uang itu di peristiwa pertama akhirnya dapat menyebabkan peristiwa kedua, yaitu dia dapat bersekolah di kota. Oke ya. Oke, dapat bersekolah di kota dengan gigih. Nah, peristiwa kedua ini karena dia sekolah dan dia tekun akhirnya menyebabkan peristiwa logis berikutnya, yaitu dia bisa lulus di sekolah itu dengan nilai yang baik, gitu ya. Jadi saling berkaitan, saling memberikan sebab akibat. Karena dia lulus, nilainya baik, dia pandai, akhirnya dia menyebabkan peristiwa logis berikutnya, yaitu dia sukses. Oke, jadi begitu ya. Kalau hubungan logis itu hubungan logis antar satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Kalau sekuen itu belum tentu dia logis antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Jadi satu isi cerita misal yang tadi ketika anak kecil tadi di depan rumah dia merenung, memikirkan masa depannya, mungkin saja cerita berikutnya itu pada malam harinya dia ke dapur makan karena lapar. Jadi mungkin terjadi hal yang tidak logis antar sekuen jika sekuen, karena satuan kecil isi cerita. Kadang kan novel kan ceritanya tidak selalu berhubungan dalam isi ceritanya, cuman dia bisa berpindah-pindah fokus atau cerita. Nah, sedangkan hubungan logis itu cerita besarnya, ketika satu cerita besar itu menyebabkan peristiwa besar lainnya yang sangat logis seperti yang saya contohkan tadi. Jadi itu ya. Terus saya ingin kembali lagi ke sekuen ya. Jadi sekuen itu tidak hanya dipraktikkan untuk novel saja, tidak, yang tokoh, latar, tempat, latar waktu tidak. Cuman sekuen bisa juga diimplementasikan ke prosa Arab seperti khitobah misalnya. Jadi satuan-satuan kecil dalam khitobah itu bisa bisa diperinci menjadi satuan fokus ya. Misalnya khitobah biasanya kan pertamanya itu dia memuji Tuhan atau nabi gitu kan.
segala puji bagi Allah dan Nabi Muhammad. Nah, itu merupakan fokus salah satu fokus dari khitobah, satu sekuen dalam khitobah itu. Jadi sekuen pertama dalam khitobah ini adalah dia memuji Tuhan dan nabinya. Lalu mungkin sekuen kedua dia menjelaskan tentang apa itu sholat, apa dalilnya sholat, wajibnya sholat, gitu kan. Itu sekuen kedua. Lalu sekuen ketiga mungkin dia membahas hikmah-hikmahnya sholat. Jadi setelah sekuen sebelumnya tadi membahas wajibnya sholat, sekuen berikutnya membahas apa itu hikmah-hikmah dan manfaat sholat. Setelah itu sekuen berikutnya bisa membahas tentang akibat-akibat dari tidak melakukan sholat. Jadi seperti itu ya. Jadi sekuen dalam khitobah tidak cerita, cuman fokus tema atau hal yang diutarakan. Sekuen pertama memuji Tuhan, sekuen kedua dalil atau wajibnya atau pentingnya sholat, sekuen ketiga adalah hikmah atau manfaat sholat, yang sekuen keempat mungkin dia berbicara tentang azab atau akibat tidak sholat. Jadi seperti itu ya, fleksibel tergantung dengan prosanya, tidak harus novel, cuman juga bisa khitobah, bisa risalah juga bisa. Pertama dia fokusnya apa, kedua dia fokusnya apa, gitu kan. Jadi fokusnya tidak harus cerita. Oke, saya kira itu ya. Saya kira kuliah hari ini cukup ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.